Yang pertama, kami mulai dari jurnal yang kedua, yaitu judulnya efektivitas pengguna aplikasi Google Classroom dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI mahasiswa IAIN Curug pada masa pandemi. Perubahan besar banyak terjadi pada tahun 2020 yang lalu dengan kedatangan wabah baru yang banyak meresahkan seluruh dunia. Maka dari itu, kampus IAIN Curug sudah menerapkan proses pembelajaran secara online pada tahun-tahun tersebut. Pembelajaran yang digunakan adalah jenis pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom. Dijelaskan bahwa dari Wikipedia, Google Classroom adalah sebuah model pembelajaran yang bersifat campuran yang diperuntukkan untuk setiap ruang lingkup pendidikan. Dengan demikian, Google Classroom merupakan sebuah pembelajaran yang bersifat campuran yang terdiri dari berbagai ruangan dalam pembagian pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pendidikan serta pemahaman peserta didik. Dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom, terdapat banyak keuntungan, salah satunya pengguna aplikasi ini banyak menyediakan fasilitas upload file. Kemudian terdapat banyaknya fitur-fitur yang dimiliki yang mempermudah proses pembelajaran. Salah satu fitur yang digunakan adalah segmen teks, yaitu tugas disimpan dan beri peringkat dalam serangkaian aplikasi prioritas Google, memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian ada rating, measurement. Google Classroom mendukung banyak hal skema penilaian berbeda. Guru dapat melihat, mengedit, atau mendapat satu salinan. Kemudian ada namanya komunikasi. Guru dapat memasang buletin di jalan akhir dan mahasiswa dapat mempelajari komentar itu, memungkinkan pertukaran verbal dua arah antara guru dan siswa. Kemudian Google Classroom juga mempunyai kemampuan untuk membuat salinan otomatis dari tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh masih bisa terjalankan dengan baik di mana mahasiswa dan dosen masih bisa berinteraksi dalam dunia maya dan saling memberikan informasi terkait materi pembelajaran. Pengaplikasian Google Classroom dalam belajar sangat mudah dilakukan. Pertama, masuk menggunakan kelas Google dan masuk menggunakan akun Google dengan alamat email. Dan selanjutnya, maka sudah bisa dilakukan presentasi. Dengan demikian, pengguna Google Classroom dalam proses pembelajaran menjadi sebuah peluang yang sangat baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, dalam pencapaian hasil dalam proses pembelajaran harus dibangun secara bersama-sama antara pendidik maupun dari peserta didik. Karena dalam meningkatkan keefektifan proses pembelajaran harus dibangun kerjasama antara pendidik dan peserta tersebut. Menurut Slavi, keefektifan pembelajaran dapat diukur menggunakan 4 indikator sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pembelajaran, yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga siswa dengan mudah dapat mempelajari atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Sehingga keefektifan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, metode yang digunakan di dalam pembelajaran Google Classroom ini adalah menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat diterapkan di lapangan. Efektivitas aplikasi Google Classroom dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya, strategi dalam mengoptimalkan proses pembelajaran menggunakan Google Classroom. Dalam proses pembelajaran, strategi merupakan satu cara yang dipakai oleh seorang pendidik dalam menyampaikan isi pembelajaran yang dirancang dengan sedemikian rupa, supaya peserta didik mampu untuk memahami dengan mudah materi yang akan disampaikan. Tingkat keefektifan penggunaan Google Classroom
tergantung dengan tingkat keseriusan dalam belajar menjadi sebagai panutan atau ukuran dalam pencapaian keberhasilan belajar. Efektivitas pembelajaran dapat dipantau dari berbagai kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam belajar seperti tingkat keaktifan dalam belajar serta berbagai respon yang ditimbulkan. Hal senada dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pembelajaran menggunakan Google Classroom sudah sangat efektif terjalankan terlihat dari keaktifan dalam merespon atau tanggungan terhadap pembelajaran yang diberikan. Kelebihan yang dimiliki oleh Google Classroom. Penggunaan media online merupakan hal baru dirasakan dalam dunia pendidikan yang tadinya pendidikan berjalan secara offline dan pada keadaan pandemi ini pendidikan harus dilaksanakan secara online. Salah satu yang digunakan adalah proses penggunaan pembelajaran online menggunakan Google Classroom. Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penggunaan Google Classroom dalam proses pembelajaran daring yaitu dari segi kemudahan jaringan sangat baik karena bisa diakses dengan kondisi sinyal yang cukup rendah. Kemudian aplikasi mudah digunakan oleh setiap mahasiswa. Kemudian dari sisi ekonomi penggunaan Google Classroom sangat hemat kuota karena penggunaan kuota internet lebih rendah. Penyusunan data-data tugas lebih rapi, penyimpanan memori ringan karena pengumpulan tugas disimpan dalam Google. Dari segi penilaian dalam Google Classroom bersifat transparan dan waktu pembelajaran bersifat fleksibel. Jadi proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tidak terpatok pada jam pelajaran dengan syarat pengumpulan tugas tepat waktu yang telah ditentukan. Meskipun Google Classroom memiliki kelebihan, namun dari sisi yang berseberangan juga memiliki kekurangan. Dalam penerapan penggunaan media pembelajaran yang baru pastinya memiliki kekurangan yang dirasakan dalam penerapan penggunaan Google Classroom. Berdasarkan hasil wawancara juga tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan Google Classroom, yaitu dalam tingkat interaksi berkomunikasi dalam Google Classroom belum begitu terjalan dengan baik karena bentuk komunikasi dalam Google Classroom masih terbilang pasif dan hanya untuk pengumpulan tugas tanggapan dalam penugasan yang diberikan dosen. Jadi tingkat komunikasi yang lebih aktif, dosen-dosen banyak menggunakan aplikasi lain seperti Zoom, Google Meet, FB, IG, dan YouTube. Inilah jurnal pertama yang kami sampaikan terkait dengan aplikasi Google Classroom. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul yaitu media pembelajaran audiovisual berbaris. Maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Canva. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan dengan tahapan analisis awal, identifikasi materi, penyusunan produk dan uji coba. Setelah produk dikembangkan, maka dilakukan penilaian kelayakan oleh ahli untuk melakukan kelayakan. Pendahuluannya adalah orientasi pelaksanaan pendidikan adalah terwujudnya generasi yang berkarakter sebagai jawaban atas terjadinya dekadensi moral bagi generasi muda. Pelaksanaan pendidikan karakter harus mampu menginternasionalisasi nilai-nilai moral yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek. Karakter pendidikan dalam proses pembelajaran untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Salah satu investasi yang sangat berharga bagi kaum majuan bangsa adalah pengembangan sumber daya manusia. Mulai pendidikan dapat membawa perubahan pada diri siswa dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Pendidikan menjadi solusi bagi berbagai problema kehidupan yang akan dihadapi siswa di masa yang akan datang. Terdapat berbagai komponen yang saling berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan antara lain siswa, guru, materi, media yang digunakan, evaluasi lingkungan dan kondisi kelas. Selain itu, terdapat faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan adalah yang bersifat kolaboratif dan berpusat pada peserta didik. Untuk itu, media yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan membuat siswa merasa nyaman dan mudah memahami konten materi. Media pembelajaran perlu mempertahankan efek ilustrasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Desain pembelajaran mencakup semua proses yang terlibat dalam mengoptimalkan pembelajaran dan kinerja dan perfeksi proses desain pembelajaran mencakup serangkaian dengan tujuan mengoptimalkan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
Konten audiovisual adalah bagian penting dari segi presentasi menjadi lebih menarik. Untuk menciptakan konten audiovisual dibutuhkan kalian tersendiri khususnya dalam mendesain media pembelajaran yang menarik. Salah satu aplikasi yang dapat menjadi alternatif adalah Canva. Aplikasi Canva bersifat gratis dan berbayar, berbasis online yang mudah digunakan termasuk dalam mendesain media pembelajaran. Canva merupakan salah satu aplikasi online dapat dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran, dan Canva ini banyak template di dalamnya, yaitu infografis, grafik, poster, presentasi, brosur, logo, resume, flyer, dokumen, Instagram, post, kartu, surat kabar, komik strip, cover majalah, undangan, foto kolek, kartu bisnis, desktop wallpaper, laporan sertifikasi, sampel bugi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun cara penggunaan aplikasi ini meliputi membuat akun Canva, membuat desain, memilih background, mengedit background, menambahkan teks, mengunduh atau membagikan desain. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kajian awal dalam penyusunan desain pembelajaran ekonomi berbasis audiovisual dengan aplikasi Canva diperoleh melalui angket. Informasi yang diperoleh bahwa secara umum siswa sangat setuju menggunakan media pembelajaran ekonomi ini berbasis audiovisual dengan aplikasi Canva. Hal ini perlu dilakukan karena bisa menambah kemenarikan penyajian materi belajar serta menambah motivasi siswa untuk pelajaran, apalagi pembelajaran dilakukan secara daring, yang tentu pada kesempatan selanjutnya akan semakin ditingkatkan oleh para peserta didik dan para pendidik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga dari judul yang akan ditampilkan, yaitu pengaruh media pembelajaran e-learning dengan Google Meet terhadap hasil belajar siswa. Pembelajaran jarak jauh mengakibatkan kegiatan belajar mengalami banyak perubahan, utamanya pada media pembelajaran. Banyak institusi pendidikan menggunakan media berbasis e-learning guna mendukung pembelajaran ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari media pembelajaran e-learning dengan Google Meet terhadap hasil belajar. Selanjutnya, dunia sedang dihadapi oleh adanya pandemi, maka mengharuskan untuk melakukan beberapa kebijakan, yaitu dalam bidang pendidikan dengan menerapkan salah satu dari cara pengajaran yang terdiri dari pengenalan e-learning dengan penggunaan Google Meet. Salah satu yang termasuk dari penggunaan e-learning ini adalah Google Meet. Aplikasi ini cocok digunakan untuk pembelajaran tatap muka, bahkan dari kejauhan atau jarak jauh. Aplikasi yang merupakan keluaran Google ini memiliki kayaknya presentasi tatap muka namun via maya, karena Google Meet dapat ditampilkan melalui web, iOS maupun aplikasi Android, sehingga program ini menjadi program yang lebih kuat daripada pendahulunya, yakni Hangout. Program ini serupa dengan Skype, yakni menyediakan konferensi audio video secara gratis dan kemampuan obrolan teks yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Untuk melakukan konferensi, pengguna cukup membuat undangan melalui program ini, kemudian memberikan undangan berupa tautan, kode, dan nomor telepon grup telepon rapat kepada peserta. Dalam hal ini, host atau admin dapat memilih siapa saja yang diperbolehkan untuk mengikuti rapat sehingga keamanan rapat akan terjaga. Google Meet merupakan salah satu web course yang mana dalam pemakaiannya memerlukan koneksi internet antara siswa dengan guru secara terpisah secara keseluruhan sebab tidak dibutuhkan adanya pembelajaran langsung. Siswa dan guru melakukan pembelajaran seperti biasa secara tatap muka karena dalam pelaksananya kegiatan siswa tidak perlu datang ke sekolah, cukup menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Maka mereka sudah bisa melakukan pembelajaran. Kelebihan dari program ini antara lain penggunaan gratis, video dengan kualitas HD, dilengkapi fitur whiteboard, mudah dalam penggunaan, tersedia banyak tampilan menarik, serta layar enkripsi video.
Media ini dapat menumbuhkan kemandirian serta rasa percaya diri pada siswa sehingga memungkinkan bagi para introvert untuk berinteraksi lebih bebas. Menyediakan kesempatan kegiatan pembelajaran pemanfaatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar positif bagi siswa, lebih meningkatkan hasil belajarnya. Penelitian yang relevan sebelumnya telah dilakukan pada salah satu sekolah bahwa penggunaan Google Meet memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah quiz eksperimental design. Selanjutnya, pada hasil yang dilakukan terhadap peserta didik memunculkan bahwa penggunaan aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya, mendorong siswa mengikuti pembelajaran serta dapat menghilangkan ketakutan siswa saat adanya pandemi. Adanya pemaparan materi dari guru saat pembelajaran dengan Google Meet, baik melalui kesan seperti hal pembelajaran di kelas yang membedakan hanya pembelajaran dilakukan dari rumah. Selain itu, guru dapat mengawasi kegiatan siswa saat pembelajaran dilakukan karena Google Meet difasilitasi fitur rekaman layar, kamera yang dapat digunakan. Lain halnya pembelajaran dengan Google Classroom yang memiliki kelemahan siswa tidak dapat bertatap muka dengan guru sehingga mereka merasa kurang perhatian. Di mana siswa hanya diberikan materi saja tanpa adanya penjelasan dari guru sehingga mau tidak mau siswa harus belajar sendiri materi yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan siswa merasa kesulitan. Hasil penelitian lain memiliki kesamaan penelitian terdahulu bahwa siswa menggunakan Google Meet memiliki pengaruh yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Dalam pembelajaran daring diperlukan media yang dapat dijadikan sebuah variasi dalam pembelajaran, salah satunya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan pada kelas kontrol dapat dijadikan sebagai penggunaan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Secara operasional, kedua media tersebut baik Google Meet maupun Google Classroom dapat diterapkan pada pembelajaran daring pada materi yang sama, akan tetapi cara penyampaian yang berbeda. Kesimpulannya bahwa penelitian ini sangat disukai oleh siswa dan guru yang menggunakan aplikasi ini karena sangat memudahkan. Sudah 17 menit, Ustaz. Yes. Kami percepat. Jurnal selanjutnya yaitu pengenalan EdLink sebagai media pembelajaran online. Media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan atau rangsangan pada proses belajar mengajar agar dapat menimbulkan keinginan untuk belajar. Media pembelajaran dapat berupa media pembelajaran online yang digunakan sebagai perantara proses pembelajaran sehingga memenuhi kebijakan pembelajaran jarak jauh. EdLink merupakan media pembelajaran online yang digunakan oleh mitra kegiatan workshop sehingga media pembelajaran online antara dosen mahasiswanya dapat tersosialisasi. Sosialisasi penggunaan ini telah dilakukan pada masa orientasi pengenalan pada siswa. Kemudian selanjutnya, media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan atau rangsangan proses pembelajaran. Media pembelajaran online bermanfaat sebagai perangkat pembantu yang dapat digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan informasi dalam proses belajar. Platform pembelajaran online yang digunakan adalah EdLink. EdLink ini juga disebut dengan Sepima Online, merupakan platform pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan. Kegiatan yang dilakukan ini adalah tujuannya orientasinya terhadap pengenalan terhadap mahasiswa, terutama pada mahasiswa baru. Hasil dari pengenalan pembelajaran EdLink ini yaitu adalah analisis hasil survei menunjukkan bahwa evaluasi kegiatan diawali dengan proses survei dan analisis yang dilakukan secara workshop itu memunculkan bahwa hasil analisis menjadi landasan dilakukannya workshop, kemudian sangat diterima oleh mahasiswa karena merasa penggunaan aplikasi ini dirasa baru tetapi sangat menarik dalam penggunaannya. Sehingga kepada mahasiswa baru yang kesulitan memahami penggunaan fitur-fitur dalam EdLink ini merasakan rangsangan yang
cepat bertumbuh pada diri mereka sehingga akan selalu menggunakan utamanya pada pencarian tugas dari dosen yang diberikan. Inilah pemaparan dari jurnal yang kami sampaikan. Ya, saya kira sampai di sini kami cukupkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.